Ada orang yang benar-benar yang kok kayak kalau marah itu nggak selesai-selesai gitu ya. Kalau dalam bahasa Surabaya itu gitu. Kamari gitu. Asma mengi-mengi datang ditusuk pulang sudah selesai bisa. Coba kita tes ya. Ini. Jadi kalau aku baca nih, yang di sini itu tak lambung limpanya agak bermasalah. Waduh. Nah, Dokter Asti, kalau secara manfaatnya sendiri atau cara kerjanya akupuntur promil ini bagaimana sih, Dok? Mungkin boleh dijelaskan buat teman-teman mungkin yang belum tahu, masih asing, masih awam, mungkin kayak saya taunya selama ini akupuntur tuh ya pokoknya ditusuk jarum, begitu ada kata promilnya di belakang ini kayak terus gimana nih gitu loh kelanjutannya. Oke, jadi kalau kita bicara akupunktur nih ya, kita itu bicara tentang energi atau chi. Ya, nah energi ini yang mengalir ke seluruh tubuh kita, dimana karena energi ini tubuh kita bisa bergerak. Mobil kalau ada bensinnya, mobil bisa bergerak. Kalau ada akinya, semuanya bisa berjalan sempurna. Ya, seperti itu. Jadi di dalam akupunktur juga sama. Tubuh manusia itu ada aliran energi. Nah, karena adanya energi ini, maka semua organ di dalam tubuh kita itu bisa menjalankan fungsinya dengan optimal. Nah, harusnya energi itu normal sehingga semua bekerja optimal. Tapi ada juga yang berlebihan, istilahnya ekses. Kalau dalam bahasa akupunkturnya ekses, energinya to the max gitu ya. Jadi harusnya normalnya di sini nih, dia ekses ke atas, energinya berlebihan. Nah, kan nggak boleh juga segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu kan nggak boleh. Nah, ada juga yang kurang. Artinya ya bahasa itunya ya, kurang, defisiensi. Nah, ada yang ekses dan ada yang defisiensi. Nah, ini membuat seluruh organ itu juga menjalankan fungsinya dengan tidak baik ya. Kalau terlalu berlebihan energinya, metabolismenya terlalu cepat, sehingga harusnya misalnya makanan itu dicerna, kemudian dipilah, mana yang baik, mana yang buruk dibuang ya, yang baik diserap, yang buruk dibuang. Karena dia ekses, dia terlalu cepat, tidak bisa menjalankan fungsinya, tidak bisa memilah makanan dan lain sebagainya. Sirkulasi darahnya juga menjadi kacau karena terlalu cepat ya. Kalau dia defisiensi energinya, berarti seluruh organ bekerja itu sangat lambat. Yang harusnya dia memilah, dia nggak milah. Ya udah semuanya slow jadinya. Terus aliran darahnya juga kurang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara fertility, itu ada 4 organ yang sangat mempengaruhi fertilitas di dalam akupunktur. Satu adalah lambung limpa tadi yang mencerna makanan, dan lambung limpa ini juga mempengaruhi otot. Otot itu kan tidak hanya otot sini ya, kita tahu bahwa rahim kita itu kan otot rahim. Kemudian Mr. P itu juga otot, iya kan? Betul. Berarti untuk dia menjalankan fungsinya dengan baik, lambung limpanya juga harus baik, energinya ya. Kemudian yang kedua itu liver. Nah, liver ini tugasnya adalah mencetak darah, kemudian mengedarkannya ke seluruh tubuh. Nah, kalau liver ini terganggu energinya, maka dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, kita tahu pada saat kita bicaranya promil ya ini ya, kehamilan itu terjadi karena pertemuan sel telur dan sel sperma konsepsi, kemudian perlekatan nidasi dan plasentasi. Terbentuknya plasenta. Plasenta itu kan darah. Jadi kalau energi pada livernya itu terganggu, maka ini juga akan terganggu, gitu ya. Terus yang ketiga ginjal. Nah, ginjal ini yang utama karena di dalam akupunktur reproduksi itu kendalinya dipegang oleh ginjal.
Nah, kalau ada ginjalnya ini mengalami gangguan, energi ya, kalau kita bicara akupunktur kan kita bicara energi. Kalau ginjalnya ini mengalami gangguan, otomatis reproduksinya juga terganggu. Terakhir itu jantung. Nah, kayaknya jantung ini orang agak sedikit mengabaikan gitu ya. Karena jantung ini adalah justru sennya manusia. Sen itu jiwanya. Sen itu spiritualnya. Nah, kalau pusatnya. Nah, kalau sennya ini terganggu, maka ini terganggu. Jadi istilahnya ini mentalnya ya. Jadi makanya kalau orang sekarang itu kan bilang pola hidup sehat itu harus ada manajemen stres. Benar. Ini karena dia mempengaruhi sen ini. Jadi sen ini bisa kelihatan juga kalau misalnya sennya itu sen ini orang yang sennya terganggu di jantung itu terganggu, dia agak sulit kontrol emosi. Mudah marah. Bisa mudah marah, bisa apatis. Gitu. Jadi kan emosi itu meledak-ledak, ada yang sudah apatis. Nah, seperti itu. Jadi ada orang yang benar-benar yang kok kayak kalau marah itu nggak selesai-selesai gitu ya. Kalau dalam bahasa Surabaya itu dowo gitu. Kamari gitu. Nah, itu biasanya sennya. Bukan karena dia karakternya itu, tapi kadang juga karena sennya. Berarti kalau misalnya boleh disimpulkan sedikit ya, dengan adanya di akupunktur itu, di treatment itu bisa mempengaruhi emosi juga ya? Sangat. Mempengaruhi. Bisa, sangat. Jadi kalau mungkin yang suka marah-marah, bisa di akupunktur. Betul. Yang mungkin kurang berambisi mungkin ya. Iya, betul. Gitu. Yang butuh dorongan, yang butuh itu, iya. Di akupunktur biar semakin meletup-letup. Betul. Gitu ya. Orang yang ayas-ayasen. Nah, itu bisa banget. Nah, jadi biasanya kita akan tahu itu semua ya. Dan beberapa pasien itu hampir semua pasien itu langsung mengiyakan ini pasti ini begini ya, ini pasti begini, karena memang semuanya itu kelihatan kan dari pemeriksaan awal, screeningnya gitu. Screening awalnya. Ya. Betul. Nah kemudian setelah akhirnya kita tahu tadi kan ada organ-organ vital yang memang berpengaruh dengan fertilitas, ketika dimasukkan ke dalam program akupunktur ini. Itu berarti kan di treatment di tusuk-tusuk. Betul. Karena setelah ditusuk-tusuk itu nanti berarti hubungannya adalah dengan melancarkan peredaran darah dan energi tadi ya. Betul. Baru nanti hasilnya, apakah itu langsung dong kelihatan hasilnya? Kalau hasil kelihatan langsung itu, kalau promil nggak bisa ya. Artinya gini, promil itu ada sebuah proses. Dan ketika dia mungkin menstruasinya nggak lancar, itu pun bukan sehari 2 hari. Iya kan? Sudah mungkin dia dapatnya udah 3 bulan, 4 bulan ini sudah mensnya nggak teratur misalnya, kan nggak mungkin simsalabim abrakadabra ditusuk sekali. Betul. Itu. Tapi kalau misalnya pusing gitu ya, jadi istilahnya gini, kalau keluhan-keluhan yang simptomatis, jadi misalnya pusing ya sama sebetulnya seperti obat-obat itu ya. Kalau pusing dikasih obat paracetamol misalnya, atau analgesik ya istilahnya. Analgesik nih, pusingnya hilang. Besok pusing lagi dikasih lagi. Tapi kalau ternyata pusing terus, berarti kan ada akar masalahnya di situ. Yang belum kelar. Nah, di situ biasanya kalau dokter kan dikasih antibiotik gitu ya, mungkin ada infeksi. Nah, kalau kita bicara akupunktur sama. Jadi misalnya kalau orang migrain sekali bisa, itu kan menghilangkan keluhannya bisa, pusingnya, sakitnya, nyerinya, asma mengi-mengi datang ditusuk pulang sudah selesai bisa. Ada yang instan memang langsung kerasa. Iya, jadi kalau yang simptomatis atau gejala-gejala yang seperti itu bisa. Tapi apakah asma ini bisa hilang? Nanti dia akan asma lagi. Kalau dia berulang itu biasanya
mengakibatkan paru-parunya menjadi lebih kuat gitu ya. Terus kalau ada alergen, misalnya kan asma itu biasanya alergi ya, betul, atau nah kalau ada alergen dia menjadi lebih kuat gitu. Nggak gampang kambuh seperti itu. Itu sih anunya. Jadi kalau sekali-sekali ya untuk gejala-gejala yang seperti itu. Tapi kalau untuk promil nggak bisa. Karena itu butuh sebuah proses. Harus dievaluasi juga. Betul. Perkembangannya seperti apa. Yes. I see. Nah, berarti kalau misalnya kita ngomongnya soal promil ini, apakah treatment akupuntur promil ini dia itu berdiri sendiri? Ya pokoknya istilahnya kalau orang katakanlah susah hamil, kemudian dia dengan udah pokoknya aku programnya adalah aku ikut akupuntur promil aja udah pasti bisa nih, atau itu bisa dikombinasikan dengan treatment yang lain gitu untuk menunjang proses kehamilan itu tadi, Dok. Oke, jadi kalau akupuntur promil itu kan membantu melancarkan energi atau qi ya, energi atau qi yang mengalir di seluruh tubuh. Kalau energinya bagus, maka organ-organ tadi bekerja dengan bagus juga ya. Tapi kecepatan dari ini kan juga dipengaruhi oleh perubahan pola hidup ya. Sama deh kalau kita batuk dikasih obat batuk tapi kita masih tetap makan es atau iya kan seperti itu. Ya tetap nggak bisa dong gitu. Jadi memang harus dibantu dengan perubahan pola hidup. Vitamin dan karena kita sebagai dokter ya, dokter akupunktur itu kan kita tidak USG, tidak apa gitu ya, butuh dievaluasi ke dokter kandungan atau ke androlog gitu kan, harus evaluasi karena mereka harus tahu progres dari terapi ini gitu. Jadi bisa berjalan berdampingan beriringan dengan betul bidang yang lain. Bidang yang lain gitu. Karena kita supporting aja kan, supporting. Nah, Dok, kalau misalkan katakanlah saya punya pasangan dan kami ingin akupuntur promil nih, ya kan? Tahapannya tuh seperti apa aja sih yang harus dilakukan atau dipersiapkan untuk kita sampai bisa ikut promilnya dari akupuntur ini? Biasanya ada pasien-pasien tuh nanya, nunggu mens atau nggak mens nggak papa datang, karena memang kalau di dokter kandungan itu kan hari kedua menstruasi dia datang untuk dicek transvaginal, USG transvaginal. Tapi kalau di akupunktur itu sebetulnya bebas, tidak tergantung dari menstruasi. Karena kan kita tidak USG, tidak melihat yang kita lihat adalah energinya. Nah, jadi ketika pasien datang biasanya yang pertama seperti kedokteran barat, kita anamnesa ya, kita tanya-tanya, kita gali dulu informasi. Kemudian yang kedua kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan energi itu gimana itu? Nah, pemeriksaan energi itu di USG nggak bisa. Nggak keluar kan. Di MRI juga nggak bisa. Ya, jadi yang kita lakukan adalah pemeriksaan 3 jari. Jadi 3 jari ini kita tempelkan nih di 3 nadi di sini ya. Di sini gitu. Yes. Ya setelah pergelangan. Nah, ini masing-masing itu mencerminkan setiap organ. Nah, kalau organ-organ ini terganggu itu kita bisa rasakan feel-nya di 3 ini. Di ujung-ujung jari kita ini. Mungkin memang butuh ini ya, butuh terbang ya, jam terbang yang tinggi untuk bisa rasanya nih keringetan sih. Betul, untuk bisa tahu itu butuh jam terbang yang cukup tinggi. Nah, kita itu bisa tahu mana yang ekses, mana yang defisiensi gitu, mana yang normal. Gitu. Coba boleh nggak sekilas kalau misalnya dokter baca nih, karena begini Dok. Ini dilepas dulu. Oke. Enak yang situ kayaknya. Sebelah kiri ya. Oke, coba kita tes ya. Ini. Jadi setiap ini jari ini mencerminkan organ. Gitu. Jadi kalau kiri yang ini mencerminkan jantung sennya, yang ini liver, yang ini ginjal. Jadi kita bisa tahu energimu, ginjalnya bagaimana, livernya bagaimana, jantungnya bagaimana, itu bisa ketahuan. Dan juga bisa tahu emosimu yang dominan itu apa, bisa tahu.
Coba, tadi kan sudah dibaca nih. Ada. Jelas nih, boleh di-spill nih kira-kira. Boleh ya. Jadi kalau aku semuanya. baca nih, kamu tuh ekses. Berarti kelebihan energi. Jadi memang kamu, jadi ini normalnya di sini kamu, tapi tidak to the max. Oh, tidak terjemah. Tapi energinya berlebih, ekses. Nah, itu ya. Kalau ekses itu memang ya apa ya? Kadang itu butuh cepet gitu ya, melakukan sesuatu itu pengen cepet gitu ya. Betul kan? Terus karena saya baru sini yang sini. Oh iya. Oh, ternyata beda juga. Ya? Jadi memang kalau boleh nanya nih ya. Boleh. Ya. Ada sakit Sakit sih. Ada gangguan? Enggak, cuman ya kadang-kadang bisa ada kayak nggak enak sih. Agak nggak enak. Karena gini, kalau di sini, kalau yang sana memang ekses semua. Yang di sini itu lambung limpanya agak bermasalah. Waduh. Mungkin makannya nggak teratur. Lihat lidahnya. Iya. Oh iya, suka pedas? Suka. Ya makanya itu kelihatan. Jadi pemeriksaan yang pertama itu pemeriksaan 3 jari ini ya. Pemeriksaan 3 jari ini akan tahu energi kalian itu bagaimana. Normal, ekses, atau defisiensi ya. Terus kemudian yang kedua pemeriksaan lidah. Makanya itu langsung tanya, begitu lihat lidahmu merah gitu, itu berarti dia suka pedes ini. Oh, itu memang panas berarti. Oh. Tapi sebetulnya antara lidah sama nadimu itu sinkron, karena ekses itu panas ya. Jadi kalau energi pakai kan kayak mobil dipakai terus kan panas nih mesinnya, overheat ya. Nah, lidahmu juga mencerminkan. Jadi sejalan, sinkron. Nah, setelah itu karena saya mempelajari manakah ya, akupunktur Jepang, kita ada palpasi juga sekarang. Palpasi perut. Nah, palpasi perut itu juga untuk melihat gangguan kelainannya di mana. Oh. Akhirnya istilahnya terkuak semua. Misterinya. Jadi pasangan suami istri istilahnya nggak bisa bohong nih. Nggak bisa bohong. Semua ketahuan dari semua tubuhnya. Ketahuan, betul. Ya kan? Semua ketahuan. Yang mungkin secara USG kadang-kadang kan gini. Pasangan itu ada yang sudah periksa kemana-mana, sebetulnya nggak ada apa-apa gitu. Itu ya namanya unexplained fertility ya. Ternyata nggak ada gangguannya di energinya gitu ya. Atau mungkin memang dia ada masalah tapi sudah diobati kok masih gini-gini aja gitu ya, aku nggak sembuh-sembuh. Mungkin ya memang ada gangguan energinya, sehingga respon dia terhadap obat juga kurang. Apakah semua case pasangan ya yang susah untuk hamil itu bisa diselesaikan di akupunktur promil ini? Artinya akupunktur promil ini bisa dilakukan ke siapa saja, semua kasus. Semua kasus, iya. Semua kasus yang apakah menyebabkan ada batasannya? Iya. Infertility, Iya, gitu betul. ya. Apakah ada batasannya? Jadi sebetulnya kita kan hanya memperbaiki 4 organ ini ya pada saat akupunktur. Nah, banyak juga yang bertanya, bagaimana dok ininya? Kalau misalnya ada tuba yang non paten, jadi tuba yang tersumbat. Sebetulnya secara penelitian, karena memang akupunktur itu kan belum ada dokter yang khusus meneliti tentang bidang fertility ini ya. Ada yang tanya itu yang tuba non paten. Sebetulnya secara kedokteran barat harusnya tuba non paten ya nggak bisa sembuh harusnya ya. Langkah yang utama untuk dia bisa hamil adalah dengan IVF. Ya. Nah, kalau misalnya dengan akupunktur itu sebenarnya saya nggak berani bilang bahwa tuba non paten itu bisa sembuh dengan akupunktur karena saya tidak melakukan penelitian. Nggak berani ngeklaim, overklaim, nggak boleh. Disclaimer dulu nih. Nggak berani overklaim ya. Tapi beberapa pasien saya itu tubanya menjadi paten. Setelah di akupunktur. Nah itu saya nggak berani bilang, tapi banyak juga gitu loh yang menjadi paten seperti itu.
Jadi memang sebenarnya kalau dibilang hampir semua case itu bisa ya. Betul. Bisa dibereskan ya kita ngomong. Betul. Tapi kembali lagi dapat nggak dapatnya. Betul. Kembali lagi itu satu, dapat nggak? Kembali lagi ya kalau menuju hamilnya itu semua benar-benar kuasa yang di atas, karena yang meniupkan roh itu kan Benar. yang atas ya kan, begitu itu. Nah, tapi untuk menjadi lebih sehat, lebih secara reproduksi itu benar-benar harus juga ada perubahan pola hidup. Mau IVF mau apa tetap harus berubah pola hidupnya. Termasuk pola pikir mindset Pola juga pikir ya? mindsetnya. Mentalnya ya. Betul. Jadi itu juga sangat mempengaruhi. Gitu. Minum obat terus tapi dia tetap makan yang ngacau, tetap aja sulit gitu. Jadi harus benar-benar merubah menjadi lebih sehat lagi. Kondisi menstruasi yang tidak teratur itu bisa sebelum menikah. Tapi pasien ini bukan takut tidak berhasil. Dia takut kalau dia berhasil nanti keguguran. Kali ini saya ingin berbagi dengan kalian para pejuang 2 garis ya. Saya akan membagikan buku ini untuk